kerohanian yang kita miliki sekarang ini, saudaraku, harus memiliki ya satu tindakan yang memiliki kecepatan rohani. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, berlari kepada panggilan surgawi. Jadi nggak boleh, saudaraku, yang malas-malas. Ya, terus terang, yang malas-malas di sekolah saja saya yakin nggak bisa berhasil. Terlebih di dalam Tuhan, itu tidak boleh, saudaraku, yang bermalas-malas. Di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi kesempatan bagi kita, semua seberapa kita yang ada di tempat ini boleh beribadah. Tetapi mungkin juga ada saudara-saudara yang lain yang mengikuti melalui media sosial yang ada ini. Saya sampaikan salam bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudaraku, kita akan memperhatikan saat ini bagaimana cara pengiringan kita di dalam kekristenan di saat-saat sekarang. Saya akan mengajak kita memperhatikan bagaimana kehidupan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 14. Saya baca 12. Saudara-saudara akan menyambung ayat 13. Selanjutnya kita membaca bersama ayat yang ke-14. Saudara-saudara yang ada di rumah juga, kalau berkenan, ya bukalah Alkitabmu juga biar Tuhan memberkati. Saya bacakan ayat 12. Filipi pasal 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang dilakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada padaku. Bersama kita, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan dalam diri. Saudara-saudaraku, inilah keberadaan kita sekarang. Masing-masing kita akan melihat kepada diri kita sendiri tanpa kita merasa kita melebihi dari orang lain. Tetapi kalau kita melihat diri kita sendiri adalah untuk melihat kepada kelayakan dalam panggilan Tuhan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
panggilan surgawi, saudara-saudaraku, karena belum masuk ke Yerusalem baru, dan juga Tuhan juga masih ada di surga, belum turun ke Yerusalem baru. Jadi sebelum ke Yerusalem baru, Tuhan juga akan datang nanti. Kalau Yesus Kristus datang meninggalkan surga untuk kita bertemu di pertemuan di udara. Kita sudah sering membaca itu di dalam Tesalonika, tapi saya akan bacakan juga dalam konteks ayat-ayat firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal yang keempat, di atas ayat 13, itu kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada yang bantu baca? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudaraku, semua kita harus semakin mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi Allah Bapa itu tidak bersama-sama turun dengan Yesus. Nah, jadi kita harus semakin memperhatikan dengan sungguh. Jadi yang pertama turun adalah Yesus Kristus sendiri, turun dari sorga, ya, turun dari sorga. Kita sudah membaca ini tadi dalam ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dia datang dan disebut ya di udara, saudaraku, ya, di angkasa. Kita yang hidup nanti diangkat naik bersama dengan orang yang mati dalam Tuhan, bangkit, dan kita diangkat ke angkasa. Itulah pertemuan. Makanya ada nyanyian kita, khususnya dalam golongan yang karismatik, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan
dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ya, ini saudaraku. Jadi bagi saya tidak ragu-ragu, nanti kalau Yesus datang, orang yang mati dalam Tuhan, kita yang hidup diubahkan sekejap, dan kita diangkat bertemu di udara. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi inilah saudaraku satu hal yang sangat luar biasa. Udara daerah mana nanti kita tidak mengerti, tapi saya yakin dari semua benua nanti naik bertemu di mana Yesus ada, di udara. Jadi kalau seandainya contoh, kalau itu nanti ada di Yerusalem, baru kita dari sini sekitar bisa ya sekitar mau 14 jam dari sini kalau naik pesawat. Tapi kalau pakai sayap dari kuasa Tuhan mungkin nggak pakai berapa jam, per detik cuk dari segala permukaan bumi ketemu. Nah, jadi bagi saya tidak bimbang lagi, pokoknya di udara, pertemuan di udara, mau di atasnya Yerusalem, mau di atasnya Amerika, itu pokoknya terserah Tuhan. Dan Tuhan bikin pertemuan di udara, nggak ditambah lagi, jangan kita cari-cari, apakah di atas Indonesia, di atas Australia, tidak perlu. Pokoknya di udara, dan kuasa Tuhan sanggup mempertemukan kita semua bersama dengan Yesus. Amin, saudaraku. Nah ini, jadi kita nggak usah nambah-nambah, bingung-bingung, di atas mana, sudah cukup di sini. Ini, saudara-saudaraku, jadi Yesus nanti akan datang. Jadi kita semua harus berjaga-jaga, saudaraku, dan berjaga-jaga yang paling diutamakan, yang ditekankan kepada kita dalam panggilan surgawi itu, orang-orang yang terangkat itu tidak ada lagi yang memberati kehidupannya, ikatan dosa, ikatan keduniawian, bebas semua. Sehingga kita ini hanya di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya dalam kita beribadah, baik ibadah setiap saat kita beribadah, supaya semakin masuk dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu kalau kita semakin berserah kepada segala kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran itu adalah kalau kita semakin mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Sehingga itu juga menjadi sayap bagi kita terbang kepada pemeliharaan Tuhan. Karena pada kedatangan Tuhan nanti, saya yakin itu berkenaan dengan umat-umat Tuhan yang diberi kedua sayap burung nasar, dan mereka masuk di dalam pemeliharaan, dan nanti dari situ terangkat ya menyongsong Tuhan di udara. Itu sebabnya apa yang kita sering sudah baca, saya mau ajak kita memperhatikan juga Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia terpelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi orang-orang benar diberi 2 sayap burung nasar. Itulah kalau kita sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sayap sebelah.
sayap sebelah lagi adalah kalau kita sudah menerima firman dan berada dalam kesaksian firman itu, Tuhan melihat kita sudah ada di dalam firman, sehingga kita di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang kita selalu, kenapa kita selalu mendengar firman dan menyembah Tuhan. Itu supaya kita berada di dalam dua hal, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan saya lihat di dalam Ibrani, kalau kita sudah sering mendengar pasal yang ke-9 itu, nanti makanya ya mesbah, dupa, emas, itu penyembahan, itu sudah bergeser ke ruang Maha Kudus. Ini saya yakin berkenaan dengan orang yang sudah hidup dalam roh dan kebenaran. Bergesernya itu terangkat kehadiran Tuhan. Ini saudaraku, itu sebabnya penyembahan itu bukan bikin-bikin, bukan asal-asal, bukan kurang penting, justru itu menghantar kita terangkat. Karena disitulah kita sudah pertemukan dua sayap, satu pimpinan Roh Kudus, satu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya selalu kita di dalam penyembahan mendengar firman, supaya kita dibawa bergeser dari ruangan kudus ke ruang Maha Kudus. Karena kita sudah dengar selalu bahwa orang-orang kudus itu masih bisa dijangkau. Mengapa orang kudus harus sampai kepada kesempurnaan? Ya, harus sampai ada kesaksian Tuhan, cukup untuk dia mendapat dua sayap burung nazar. Jadi pendengaran kita, penerimaan firman Tuhan harus sampai mendapat dua sayap burung nazar itu. Jadi satu adalah kuasa Roh Kudus, satu lagi adalah kuasa firman. Ini yang harus senantiasa. Dan kalau kita juga di dalam penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita nanti akan otomatis terangkat, saudara-saudara. Itu sebabnya untuk melaksanakan, untuk kita boleh masuk dalam hal itu, kita harus memiliki ibadah yang secara rohani itu tidak boleh berlambat-lambat. Ini saudaraku, kalau banyak orang sekarang beribadah itu masih terlalu terbatas. Ada kadangkala ibadahnya itu didorong karena kebutuhan kesembuhan. Ya itu baik, tapi itu belum cukup. Didorong oleh karena masalah selesai, didorong karena hanya dia mendapat penghiburan, itu baik. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ke-3 tadi ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini pertemuan di udara, panggilan surgawi supaya kita sampai di situ sebagai yang terakhir. Dan setelah itu pertemuan, habis itu kita nggak berpisah lagi dengan dia. Nanti masih datang ke bumi, tapi bersama orang-orang umat pilihan Tuhan, masih turun lagi ke bumi. Kemana mereka? Adalah ke dalam kerajaan 1000 tahun itu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam kitab Yehuda itu disebut di sini, mari kita baca ini. Ayat yang ke-14.
juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kapan bertemu dengan orang-orang kudus? Itu pertemuan di udara. Dan saya berkeyakinan pertemuan di udara itu, disitulah pesta nikah anak domba Allah itu. Ya, ini saudaraku. Kenapa saya harus mengimani itu? Karena saya lihat itulah susunan itu semuanya. Baru nanti turun lagi. Turun kemana? Yaitulah turun ke kerajaan 1000 tahun. Dan di situ hanya ada orang benar.
ya, pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Jangan lamban saudaraku, nggak ngerti apa-apa, masih hanya ya untuk kebutuhan jasmani, masalah selesai dan hal-hal yang lain. Jadi kita nggak boleh lamban saudara-saudaraku. Sama dengan anak. Kalau sudah umur 10 tahun, ngomong aja nggak bisa. Lamban apa enggak? Melebihi lamban lagi, sudah nggak tahu apa lagi itu deh. Udah banyak yang salah itu, udah nggak benar. Ya, biasanya orang kalau udah 2-3 tahun sudah bisa pintar-pintar ngomong. Betul apa enggak? Jadi, kalau sekolah juga sudah umur 10 tahun masih TK. Malu-maluin. Dia aja juga ntar di ngomongin orang. Itu masih TK ya? Iya. Malu, saudaraku. Jadi kita ini juga rohaninya nggak boleh lamban. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi harus cepat. Ini Rasul Paulus sudah di dalam waktu sekitar sebelum tahun 100. Sekarang kita sudah tahun berapa? 2025. Ini saudaraku. Sedangkan pada waktu zamannya Lot, karena Sodom dan Gomora harus dibakar. Saya rasa semua sudah tahu ya, nggak usah kita baca. Apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Lot dan keluarganya? Larilah menuju ke bukit. Lari, saudaraku. Nah, apalagi sekarang ini, saudaraku. Harus lebih bersungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Ya, jadi sifat tabiat yang lamban itu jangan dipelihara, saudaraku. Itu sebabnya kalau buku kami dulu, ya namanya buku latihan. Nah, jadi book exercise. Begitu dulu semuanya buku kami, saudaraku. Jadi di situ ditulis bahasa Inggris, jangan tunggu sampai besok. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jadi kira-kira begitu. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Jadi harus berlaku. Kalau yang berlambat-lambat itu, ya nanti umur 10. Ya masih TK. Wah, ya nggak bisa, nggak benar, saudaraku. Umur 10, paling sedikit sudah kelas 4 SD. Nah, umur 12 sudah harus lulus, saudaraku. Ya, atau umur 13 lah, ya, atau 14 lah. Karena dulu kalau waktu kami sekolah harus bisa begini. Kalau belum bisa tangannya sampai di kuping, tidak boleh masuk sekolah. Begitu caranya. Jadi biasanya itu umur 7 tahun baru dia bisa pegang kuping. Jangan pegang kuping dari belakang. Marah guru, bukan begitu. Dia bilang, no, nipu ya, tidak boleh gitu, harus dari atas. Tuh, gitu. Saudara-saudaraku, itu sebabnya terlebih rohani kita. Jangan lambat, saudaraku. Haleluya. Bagaimana supaya jangan lambat? Ya udah. Harus ada terus niat ibadah. Haleluya. Harus ada niat berdoa. Baik di rumah, baik juga doa bersama dalam ibadah. Haleluya, saudaraku. Ini caranya kita. Jangan lambat juga melakukan firman Tuhan. Karena apa? Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini sudah belajar. Apakah kita rugi dengan begitu? Tidak. Tidak rugi. Tuhan bisa memberkati kita dengan luar biasa. Kalau berani melakukan firman, apa yang tidak timbul dalam pikiran? Haleluya.
Apa yang tidak timbul dalam hati, tapi Tuhan sanggup berbuat bagi orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9-10. Tolong baca, tolong. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Haleluya. Tuhan pasti berkati kita, saudaraku. Semakin berani melakukan firman, semakin diberkati. Dan saya lihat dalam Alkitab, mereka yang berani melakukan firman, itulah yang mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan tidak akan berbohong kepada kita, saudara-saudaraku. Sampai kepada kedatangannya nanti. Orang yang bersungguh-sungguh, ya itulah yang terberkati. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita mau datang kepada Tuhan.